A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah. Kadang-kadang nih kita suka nanya-nanya nih, mohon maaf sebelumnya gitu ya kan. Amalan kita kan gini-gini aja nih ya kan. Pertanyaannya kira-kira bisa masuk surga apa enggak? Ayo coba, bisa masuk surga enggak? Nah, ayo. Terus dosa kita kayaknya banyak bener. Mau masuk surga gimana? Amalannya cuma gitu-gitu aja. Nah, ini hari ini ya kita mau coba bahas, bicara masalah tentang amalan apapun nih. Mungkin kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ya, kita yakin kita pasti masuk surga. Bener gak, Bib? Bener ya Ustaz Maulana ya, Ustaz Syam ya? Masya Allah, amin amin. Nah hari ini kita bahas tema yang luar biasa. Temanya adalah masuk surga gak pakai amal ibadah. Bisa gak ya? Nah ini kalau kata orang-orang sekarang nih, Mas Fadli, sekarang kan kalau kita mau kalau mau masuk itu kan paling enak tuh ada orang dalam. Yang enak Ustaz Maulana, dia udah punya orang dalam, kita belum. Kan ada apa? Oh iya ada, iya benar. Saya udah punya orang dalam juga. Nah pertanyaannya yang pertama, masuk surga ini katanya ada yang bilang nggak selalu pakai amal. Masuk surga bisa pakai orang dalam. Ini pertanyaannya, ini bener apa enggak sih nih? Ini bener apa enggak nih Ustaz Syam nih, mohon izin nih. Tentang orang dalam yang bisa kita masuk surga. Baik, mohon izin penjelasannya. Habib Guru Ustaz Maulana Habib Muhammad Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betulkah seseorang bisa masuk surga melalui jalur orang dalam? Ini kayak cari kerja ya? Cari kerja ataupun masuk ke suatu tempat gitu ya di dunia. Bagaimana dengan surga? Bisakah dengan menggunakan jalur orang dalam? Jawabannya betul, bisa. Subhanallah. Jadi kita akan memulai dengan menjawab pertanyaan dari Mas Fadli tadi dan pertanyaan dari jamaah-jamaah yang mungkin mengatakan apakah bisa dengan jalur orang dalam? Jawabannya bisa. Nanti kita jelaskan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Kenapa masuk surga jalur orang dalam dikatakan bisa dan benar bahwa orang masuk surga bisa melalui jalur orang dalam? Yang pertama adalah melalui jalur anak-anaknya. Subhanallah. Jadi ketika seorang orang tua memiliki anak, lalu anak tersebut ternyata dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ternyata dalam perjalanannya ia pun mencintai anaknya. Ketika ia mencintai anaknya dan dididik dengan luar biasa, namun ternyata takdir berkata lain, Allah Subhanahu wa taala ternyata mencabut nyawa anak tersebut. Maka ketika orang tuanya bersabar atas kehilangan anak ini, maka pada saat itu pula dikatakan bahwa ini orang tua bisa masuk surga melalui jalur anak karena kesabarannya kehilangan anak. Bukankah Nabi SAW dalam sebuah riwayat diceritakan ada seorang sahabat membawa anaknya bertemu dengan Nabi SAW, lalu ternyata di hari yang lain anak tersebut meninggal dunia. Lalu sahabat ini datang kepada Nabi SAW dalam keadaan bersedih. Lalu Nabi menghiburnya dengan mengatakan bahwa anakmu akan membukakan pintu surga untukmu atau menyambutmu dari pintu surga bagimu. Subhanallah. Berarti jalur orang dalam yang pertama adalah jalur anak. Kemudian yang kedua, ketika seseorang bisa masuk surga dengan jalur anak, melalui jalur siapa? Melalui jalur seorang suami. Lah, gimana ceritanya tuh? Maka buat jamaah ibu-ibu yang sedang menyaksikan Islam itu indah, seorang istri bisa masuk surga melalui jalur suaminya. Bagaimana mungkin? Seorang wanita yang meninggal dunia duluan, lalu ternyata suaminya berkata, saya telah memaafkan segala kesalahannya. Saya ridha selama dia bersama dengan saya. Sebagaimana para salafus saleh terdahulu. Ada yang
pusara istrinya mengatakan bahwa, ya Allah tolong ampuni seluruh dosanya istriku ini, karena aku pun telah memaafkan seluruh kesalahannya. Bahkan selama pernikahan dia tidak pernah sekalipun membuatku marah. Subhanallah. Maka jalur yang kedua, orang dalamnya adalah suaminya. Bukankah seorang istri juga kalau sudah sholat 5 waktu, sudah puasa Ramadan, kemudian menjaga kesuciannya, kemudian taat kepada suaminya, bukankah dikatakan silahkan masuk surga dari jalur mana saja yang engkau inginkan, atau pintu mana saja yang engkau inginkan. Kemudian yang ketiga, jalur apa lagi? Jalur keturunan. Kenapa jalur keturunan? Ternyata dalam Al-Quran disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada satu surga yang Allah ciptakan di dalamnya, maka itu adalah tempat di mana dari kakeknya, dari bapaknya, dari pasangannya, dari anak-anaknya, semuanya bisa berkumpul semua di dalamnya. Amin. Maksudnya adalah jalur keluarga ini, jalur kakek nenek, jalur bapak-bapak yang telah mendahului kita, itu bisa masuk surga melalui jalur orang dalam. Masya Yang jelas, Allah. si yang mau ikut ini mengikuti kesolehannya. Wallahu Masya ta'ala Allah. Jadi alam. orang dalamnya tadi baru 3 nih Ustadz. Maaf Ustadz, belum 3. termasuk dari istri nih. Ya kan tadi dari anak, dari suami, aku anak dari kedua saya kan kakek. meninggal. Oh iya bisa. Tapi meninggalnya umur berapa? Dalam kandungan sih. Oh belum termasuk itu ya kan? Enak aja. Ada jalur orang Ada tua sih. tadi yang Ya, orang tua kan terakhir. jalur istri belum ada. Oh, gitu. Iya paling baru jadi orang tua. Kayak kita sama berarti posisinya. Alhamdulillah. Oke kita lanjut jemaah. Yeay. Ini sebelum kita lanjut ya, kita bicara masalah tentang masuk surga tanpa amal ibadah apa yang kita lakukan ini. Sebelumnya saya mau ngajak dulu melihat sebuah video tayangan. Ada video tayangan bagus, ada orang tua berkorban demi lunasi utang anak. Masya Allah, tabarakallah. Ini di tayangannya. Ini Masya Allah luar biasa ya. Inilah dia perjuangan orang tua buat semua anak-anak dimanapun berada nih. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin orang tua kelihatan cuek, tapi dia sebenarnya tuh sangat memperhatikan anaknya. Masya Allah. Bahkan rela berkorban apapun untuk anaknya. Nah tadi kita masih berlanjut bicara hubungan antara video tadi nih Ustadz Maulana nih, mohon izin nih sebelumnya. Emang benar masuk surga itu nggak melulu ngandelin amal ibadah kita. Tapi katanya ada cara yang mudah, tapi saat ini makin berat kita lakukan. Wah, ini pertanyaannya. Makin berat kita lakukan. Apakah itu? Asik. Silakan Ustadz, mohon izin Pak Tor. Ya, baik. Izin Habib Siap. Muhammad Syahab dan Ustaz Syam Al-Marusi. Masya Allah, tabarakallah. Satu hal buat kita. Kepada semua jamaah, ketahuilah ternyata ada yang menyebabkan orang masuk surga, tapi tidak jalur amal ibadah. Terus apa dong? Ketika diperiksa amalnya, ada nggak amalnya? Ternyata tidak ada. Ayo, diperiksa lagi orang itu. Ternyata tidak ada sama sekali. Lalu disampaikan, ternyata dia cuma melakukan sesuatu yang memudahkan orang dalam hal bermuamalah, dalam hal utang piutang. Maka ketika ada orang yang memudahkan utang seseorang dalam artian mengingatkan, menagih, kemudian memberikan waktu yang longgar, kemudian bisa menangguhkan untuk pembayarannya ataupun meringankan pembayarannya, bahkan sampai mengikhlaskan utang seseorang, maka disiapkan surga buatnya. Maka jalur pintu surga yang berikutnya ini adalah ada orang dimasukkan ke surga karena meringankan utang orang ataupun membebaskan. Dalam hal ini, barang siapa yang memudahkan urusan hambaku, maka akan dimudahkan urusannya di hari kemudian. Jadi jangan pernah memberat-beratkan, apalagi menyulitkan urusan seseorang. Oh, dia sengaja perlambat, dia sengaja menyulitkan, dia sengaja memberatkan. Harusnya dalam hidup ini bukan hanya hablum minallah, tapi hablum minan nas. Ini harus dijaga dalam kaitannya hubungan kita kepada sesama manusia. Allah itu senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong sesamanya. Wah, ada lagunya dari Nas itu. Iya, ada lagunya. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Kayaknya nggak pakai itu juga Falsetto. deh. Falsettonya itu antara falsetto benar-benar fals antara dua ya. Jadi kalau berbicara tentang memudahkan, melunaskan, bukannya utang piutang itu boleh,
dalam kaitan bagaimana kita meringankan beban sesama. Mohon maaf, tidak mesti ada orang uang cashnya. Apalagi tiba-tiba ada punya masalah dan tidak bisa diselesaikan di saat itu dan harus minta tolong, maka bantulah dia. Apalagi kalau orang sudah ngetuk pintu rumah kita. Berarti kita sudah terpilih dari sekian banyak manusia, kitalah yang didatangi. Cuma dalam hal ini, jangan memberatkan atau mengambil kesempatan di dalam kesulitan seseorang. Karena memberi utang piutang itu pahalanya 18 kali daripada sedekah. Sekali lagi, memberikan pinjaman seseorang itu pahalanya 18 kali dibanding sedekah. Kok bisa? Kalau sedekah itu belum tentu, kita sedekah orang, kita beri orang sesuatu, belum tentu dia butuh. Tapi ketika kita membantu orang yang punya utang, dalam artian disinilah kita mendapatkan karena dia sangat butuh. Udah pasti dia butuh. Pasti dia butuh. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Masya Allah. Jamaah. Yeay. Dan kalau kita dengar hari ini, kayaknya kita tuh makin semangat kayaknya ya. Masya Allah. Alhamdulillah bisa masuk surga mudah-mudahan. Walaupun amal ibadah kita nih kayaknya sebenarnya ya pas-pasan gitu-gitu aja gitu ya kan. Tapi ada lagi nih katanya nih ya. Bicara masalah tentang amal ibadah, tanpa amal ibadah yang luar biasa ini kita bisa masuk surga. Yang berikutnya, wah, guru kita Habib Muhammad Syahab nih bisa dijelasin, mohon izin Bib. Izin Maulana Syekh Mas Fadli. Siap Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim. Dzil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Masya Allah, artinya doa, artinya Masya Allah amalan orang masuk surga tanpa beramal. Bisa atau tidak? Oh, sangat-sangat bisa. Di antaranya yang keberapa nih? Yang ketiga. Yang ketiga atau yang keempat? Yang kelima sih sebenarnya. Kan kita bicara 1, 2, 3. Oh iya. Artinya amalan ini meninggalkan dusta saat bercanda. Oh, bercanda itu ninggalin Bercanda dusta? boleh, boleh. Afitab akal makdud, artinya dalam bahasa Arab itu dikatakan boleh engkau bercanda, tapi bercandaan yang betul, bukan bercandaan yang dusta. Jadi di antara amal atau di antara kerjaan yang tidak maksudnya tidak melakukan amal yang berat lah, itu meninggalkan bercanda-bercanda dengan dicampurkan kedustaan. Ini yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Rasul mengatakan, wail, celakalah. Celakalah kata Rasul Sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yuhaddits bihaditsin, dia melakukan bercandaan liyudhika bihil qaum, untuk bikin tertawa manusia, fayakdzib, wailun lahu kata Nabi. Jadi dia berbicara sesuatu pembicaraan dengan niat bercanda, tapi bercandanya dengan dicampur dusta, nggak benar. Ya. Tapi dalam riwayat, misalnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali banyak menceritakan bahwa Nabi itu juga suka bercanda. Ya. Rasul itu, contohnya. ya, Nabi itu suka bercanda. Di antaranya diriwayatkan Zaid bin Aslam, istrinya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini ngundang Rasul, jadi datang sowan nih kalau datang. Bersowan. Okay. Datang ke rumah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Ngundang Nabi. Wahai Rasul, suamiku mengundang engkau ke rumah buat makanlah, ceritanya. Oh, siapa suamimu? Kan Nabi tahu, tapi bukan berarti bercandaan yang suamiku wahai Rasul. Oh, suamimu yang tanda-tandanya matanya ada putih-putihnya ya? Kan bingung Ummu Aiman, matanya yang ada putih-putihnya ya? Ummu Aiman, tidak Rasulullah, mata suamiku sehat. Benar kata Rasul, suamimu itu yang matanya ada putih-putihnya. Lah, kata Ummu Aiman, sudah tegang Ummu Aiman nih digituin sama Nabi. Bukan ya Rasulullah, bukan. Maka Rasulullah mengatakan, demi Allah ya Ummu Aiman,
Demi Allah wahai Ummu Aiman, tidaklah manusia itu diciptakan matanya oleh Allah pasti ada putihnya. Iya, iya. Kan? Benar, Pasti benar. ada putihnya. Nah, maksud Rasul dengan maksud Ummu Aiman itu berbeda. Maksud Nabi kalau mata yang hitam ini kan sebelah-sebelahnya itu harus ada putihnya. Harus ada putihnya. Jadi Ummu Aiman mikir di sini-sininya nih, sebelah mata-matanya nih, putih-putihnya gitu kan, mungkin kayak belang. Jadi Rasul pun bercanda. Tapi bercanda dengan candaan yang tidak dicampur dengan kedustaan. Orang yang biasa berdusta, maka nanti dibangkitkan di hari kiamat mukanya dalam keadaan hangus. Astagfirullah. Jadi subhanallah, rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala itu kepada hambanya sangat mudah. Orang masuk syurga itu sangat Masya mudah. Allah. Ditebar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya kita yang menjauh, bukan syurganya yang menjauh. Kita yang menjauh daripada syurga. Jadi kalau misalnya kita kadang-kadang ada stand up komedi, kita lihat isinya bohong semua, itu gimana itu? Nah. Bingung juga ya. serba Tujuannya salah. supaya ketawa-ketawa orang. Supaya ketawa-ketawa kan. Coba Ustadz Maulana kasih clue yang Saya. berikutnya. Iya, oke. Coba, Padli tebak. Saya duduk aja ya nebaknya. Duduk. Nah, Clue berikutnya, pilih berikutnya. orang yang akan masuk surga tanpa amal ibadah gini. Oh, nyinyirin orang ini. Oh, cerewet. Oh, bawel. Oh, saya tahu ini. Pasti ini gosip kan? Apa lagi? Ini lebih salah sangka. Ini kan gini belum tentu itu. Enggak, karena Bapak gue kodenya nggak kayak asik orang mainnya. gosip. Jangan ngambek. Ih, kemana? nggak bisa dijawab doang malah out frame. Ya udah nggak apa-apa. Jamaah, nanti kita cari ustadz lain aja. Balik lagi. Kita akan lanjut lagi setelah satu ini. Tetap di Islamitinda jamaah. Alhamdulillah. Kalau Bapak balik kan saya cari ustadz lain.